Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, untuk masih di currency guys. Kita melihat bahwa kali ini New Zealand dollar time frame-nya adalah 1 jam. Ini masih turun ya, low. Jadi sengaja kita kasih bendera seperti ini untuk menunjukkan atau melihat sampai sorry, bukan bendera ini, untuk melihat sampai sejauh mana potensi dia turun atau nyeret di time frame yang pendek. Sementara untuk time frame yang panjang kita kasih ini panah ini ya. Sementara di M15 nya kita kasih tanda ini bendera. Oke. Lama. Jadi di awal ini sudah nyeret ya. Jadi di sini ada low ya, kemudian naik dikit baru kemudian turun dan nyeret. Jadi ada tanda bendera biru. Ini menunjukkan ya di sini awal lower low itu. Sorry. Ternyata di sini ada lower high, jadi dia tidak nyeret, dia asli sesuai dengan lower high yang dia punya. So saat ini ada lower low, kita tidak tahu lower low nya dia akan nyeret lagi apa tidak tahu. Tapi yang jelas ya kita berharap tidak terlalu nyeret ya, terlalu banyak. Ya, karena ciri khas dari New Zealand dan juga Aussie, kalau dia turun ya panjang, kalau dia naik juga nanti juga akan panjang. Itu ciri khasnya Aussie dan New Zealand seperti itu. Nah, ini dia punya ciri khas tersendiri ya. Kalau nyeret panjang, kalau rally sama itu. Sehingga kita harus ini pandai-pandai mengatur ritme daripada pair ini. Kalau seandainya kita terseret panjang, maka mau tidak mau harus open berdasarkan price action, bullish engulf seperti itu. Nah, di sini kita pakai FVG. FVG ini penting, artinya selain COC ya, FVG ini lebih awal dia mendeteksi adanya tren ya, mendeteksi terjadinya tren. Jadi ketika di mungkin bisa dibilang COC dia belum menunjukkan tren, FVG sudah kayak gini ya, kayak gini. Ini ada COC up ya, tapi dia di awal ini sudah ada FVG-nya di sini ada ya. Ini menunjukkan trennya sudah dideteksi secara awal oleh FVG atau fair value gap, atau mungkin ada yang bilang liquidity lah dan sebagainya. Namanya sama ya. Ada yang bilang COC, ada yang bilang BMS, break market structure, ada yang bilang break of structure, BOS, ya sama, tergantung dari penciptanya, siapa yang menciptakan itu aja. Tapi pada dasarnya adalah sama, liquidity atau FVG, fair value gap. Saya kira tidak terlalu dipentingkan untuk dihafal ya. Yang jelas FVG ini helping us to mencari tren, itulah, helping us to identify the trend. Sepertinya trennya yang bagus apa. Sama sih di lower time frame juga, di higher time frame sama. Gitu.
Nah, kalau kita melihat di higher-nya, di higher ini, nah, di higher ini malah masih dia punya FPJ buy ya, walaupun juga ada FPJ untuk selling ya di H4 kecil, sementara untuk FPJ buy-nya dia cukup lebar sekali, sehingga untuk ekspektasinya jelas bahwa kali ini saya berekspektasi Aussie akan terbang sementara ya, karena juga makanya kita menunggu ini ada lower high mungkin di sini untuk bisa confirm opsi buy di harga itu. Oh kok lower high, higher low ya, di sini higher low, di sini higher low, expectednya dia bisa naik gitu. Apalagi di M15 ya sudah higher low sudah ada, jadi ya tunggu saja tanggal mainnya gitu. Oke. Terus perkiraan kita apa yang nanti kita tunggu ya, adanya FPJ. Sementara saat ini ada FPJ, ini ada FPJ sell ini ya. Ini masih belum lah. Mungkin di sesi London atau sesi US, saat ini adalah sesi Asia. Sesi US atau London mungkin akan ada satu movement untuk dia bisa naik. Sementara karena ada FPJ yang cukup tebal, saya lebih cenderung untuk saat ini sesi Asia Aussie akan turun dulu. Mungkin akan panjang, tidak apa-apa, panjang tidak masalah. Mungkin 20-30 poin turun tidak ada masalah. Sebelum nantinya ada FPJ ada FPJ buy baru kita buy gitu ya. Ada COC buy ya kita baru COC buy, terutama di time frame yang mungkin ya bisa dibilang time frame kecil lah itu. Oke, so jadi lower high, higher low ini perlu di, kalaupun seandainya kita terseret cukup panjang, ini pakai apa ini, Wanda ini ya, Wanda berarti ada Yuket yang sepertinya belum tahu. Oh, di satunya ya kayak gini ya, ini jelas saya yakin yang di area ini adalah dia nyeret higher high-nya, dia punya area seretan yang cukup panjang. Dia higher high mungkin akan ada di harga di sini di awal ya, higher high, kemudian turun baru diseret lagi naik. Kalau lebih di persempit, maka FPJ ini bisa kita rubah sebetulnya, bisa kita rubah ke arah yang hanya sesuai chart saja, kita tidak agar tidak konfluen dengan yang lain, artinya biar tidak apa, ini kan campur H4 ya, H4 dan sebagainya kan campur. Nanti kan coba kita rubah FPJ ini hanya berdasarkan chart saja, sehingga nanti lebih clear, lebih enak kita melihatnya. Kalau ini kan ada H1, H4 jadi satu ya, jadi satu. Nah, gini kan jadi ini kan juga FPJ-nya. Nah, ini kan FPJ besar dia tentu melihat nantinya di daily otomatis kan. Gitu. Oke. Jadi open buy sell nanti kita lihat. Kalau saat ini Yuket sudah ada lower high di sini, maka kita tinggal tunggu bearish untuk bisa turun. Tapi ada FPJ di sini
cukup tebal juga, sehingga mungkin kecenderungan dia diseret ke atas lebih tinggi ya. Lebih naik lebih atas lagi akan lebih bagus karena ada FPJ di H4-nya. Ini sebagai pijaan nanti untuk bisa buy. Jadi UCAT saya ekspektasikan UCAT buy. Kemudian nanti kita akan melihat potensi selanjutnya di UCAT.